Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, yaitu dari Kitab Ayub, pasal 42, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang, mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Ayub terkenal karena kekayaan dan kesalehannya. Dia dikaruniai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Boleh kita baca itu di Ayub 1 ayat 2. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun kesalehannya tidak meluputkannya dari cobaan. Bahkan Tuhan Allah sendiri mengizinkan iblis untuk mencobainya. Pencobaan yang dihadapinya sangat-sangat berat. Lembu sapi, keledainya dirampas oleh orang Sheba, dan para pesuruh-pesuruhnya dibunuh. Api juga menyambar dari langit membakar serta memakan habis kambing domba dan juga penjaga-penjaganya. Orang-orang Kasdim merampas semua unta miliknya dan membunuh para penjaganya. Semua anak-anaknya mati ketika datang angin ribut melanda tenda tempat mereka berpesta, dan kemudian mereka tertimpa oleh tenda tersebut dan mati bersama-sama. Kemudian dia juga kena penyakit yang sangat tentunya menyedihkan hatinya. Penderitaan yang dialaminya sangat-sangat berat dan sangat sulit untuk diceritakan. Karena dalam sekejap waktu, semua harta kekayaan dan anak-anaknya juga hilang lenyap dari hadapannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dalam kebingungan dan kemarahannya, Ayub pernah menuduh bahwa Tuhan Allah itu bertindak tidak adil kepadanya. Ia sungguh-sungguh tidak mengerti kenapa dirinya diberi cobaan yang begitu berat. Bukankah dia adalah orang yang saleh? Maka tentunya, karena kesalehannya, ia seharusnya diberkati dan dijauhkan dari kemalangan. Setelah perdebatan yang panjang dengan istrinya, perdebatan yang panjang dengan sahabat-sahabatnya itu Bildad, Sofar, dan juga Elihu, dan perenungan yang mendalam akan semua peristiwa dan pengalaman penderitaan berat yang dialaminya, dan yang terakhir, setelah berdialog dengan Tuhan, akhirnya Ayub menyadari bahwa ia sudah keliru dengan perkataan-perkataannya, dan dia merasa benar sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu Ayub berkata di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat 3 dikatakan begini, "Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui." Dan kemudian dia sampai kepada keputusan bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Maka dia berkata di ayat 2 demikian, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Kemudian dia berkata, dilanjutkan di ayat 6, "Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Ayub mengakui
bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang jauh lebih tinggi melampaui pengertiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, penderitaan di dunia ini adalah persoalan yang rumit dan sulit untuk dimengerti dan sulit untuk dijelaskan. Bukankah dunia dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan sendiri? Dan bukankah Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaannya itu? Jika Allah berkuasa, dan jika Allah adalah Allah yang baik, mengapa Dia membiarkan penderitaan ada di dalam dunia? Khotbah hari ini menjawab pertanyaan kita, walau tidak dapat menjawab semuanya secara tuntas dan sempurna. Dalam menghadapi penderitaan yang sangat berat, marilah kita belajar dari kehidupan Ayub. Dia dikenal sebagai salah satu orang yang paling saleh di dalam Alkitab, yaitu yang disebutkan oleh Yehezkiel di Yehezkiel 14 ayat 14 dan ayat 20. Mereka yang disebut orang-orang saleh itu ada 3 orang, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Ayub salah satunya yang paling terkenal dalam kesalehannya. Secara khusus, dia adalah tokoh Alkitab yang sering sekali dihubungkan dengan ketabahan dan ketekunan menghadapi penderitaan. Khotbah hari ini merupakan respons Ayub yang terakhir terhadap segala pergumulannya. Walau Ayub pada akhirnya tidak benar-benar memahami semua alasan Tuhan di balik semua penderitaannya, dia sanggup berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Hal yang menarik dari khotbah hari ini adalah posisi teks ini yang diletakkan sebelum pemulihan Ayub. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa pemulihan bukanlah jawaban atas pergumulan Ayub. Dia sudah menang sebelum dipulihkan. Hal ini sangat penting untuk ditekankan dan kita renungkan. Karena banyak orang Kristen menganggap jawaban atas semua persoalan-persoalan, pergumulan dan penderitaan-penderitaan yang dihadapi adalah perubahan dari keadaan tersebut. Sakit disembuhkan, kekurangan dicukupi, air mata diganti dengan tawa yang riang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemenangan sejati atas penderitaan bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan diri kita sendiri, melihat dan menyikapi penderitaan yang kita hadapi. Dengan perubahan pandangan terhadap penderitaan tersebut, pengenalan kita terhadap Allah semakin diperdalam. Penyerahan diri dan kepasrahan kita kepadanya semakin dikuatkan dan dikokohkan. Karakter kita akan dibangun menjadi serupa dengan Allah. Itulah yang terjadi dalam pengalaman Ayub untuk kita renungkan dan untuk kita pelajari. Di dalam khotbah hari ini, ada beberapa jawaban yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mengapa orang benar harus menderita? Yang pertama, orang-orang yang saleh dan orang yang benar itu harus menghadapi penderitaan dan diizinkan Tuhan dicobai iblis adalah supaya kita mengenal kedaulatan Tuhan. Pengakuan Ayub di ayat 2 yang berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal," diungkapkan sebelum keadaannya dipulihkan. Ini adalah pengakuan yang muncul sebagai respon terhadap perkataan Tuhan di pasal 38 sampai dengan pasal 41, di mana Allah menunjukkan kedaulatannya yang mutlak atas segala sesuatu di muka bumi ini. Ayub mengakui bahwa di balik segala sesuatu, termasuk di balik kesengsaraan yang menimpanya, ada rencana Allah. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada iblis dan orang jahat mencobainya tidak dapat menyediakan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan dinyatakan dalam ketabahan Ayub menghadapi penderitaan, dan kedaulatan Tuhan itu dinyatakan atas kuasa Tuhan atas napas hidup Ayub. Ketika iblis meminta supaya dia mencabut nyawa daripada iblis, Tuhan tidak mengizinkannya. Dan dari awal dia sudah mengatakan, semua miliknya boleh kamu ambil, tapi jangan kau apa-apakan dia, dan napasnya adalah milikku. Penderitaan dan cobaan iblis
tidak berkuasa merenggut nyawa Ayub. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi penderitaan dan pergumulan, baik karena kemalangan, kemiskinan, dan berbagai penyakit, percayalah bahwa Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Semua penderitaan tidak berkuasa mengambil hidup kita, karena Tuhan berdaulat dan berkuasa mutlak juga atas nafas hidup kita. Penderitaan diizinkan Tuhan menimpa orang-orang benar adalah supaya kita mengakui hikmat Tuhan. Dalam penderitaan yang berat, kita cenderung bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Apakah Engkau peduli kepadaku? Mengapa Engkau membiarkan semua ini terjadi? Apakah maksud dari semuanya ini? Kita menginginkan jawaban yang masuk akal dan menyenangkan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Ayub. Dia bertanya dan menuntut penjelasan dari Tuhan. Menariknya, Allah tidak memberi jawaban langsung atas semua pertanyaan itu. Dia justru bertanya dengan pertanyaan, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Pertanyaan ini kemudian diikuti oleh begitu banyak pertanyaan retoris yang menunjukkan bahwa Allah mengatur segala sesuatu di dunia ini dengan hikmat-Nya. Dan tanpa hikmat Tuhan, alam semesta tidak mungkin teratur seperti sekarang ini. Pertanyaan di atas sekaligus menunjukkan bahwa manusia justru sering sekali kekurangan hikmat. Terlalu banyak berbicara, tetapi kurang atau sangat sedikit pengetahuannya. Dengan arogan ingin mengetahui segala sesuatu, padahal pengetahuannya terbatas. Sebagai Tuhan yang berhikmat, Dia pasti melakukan segala sesuatu dengan alasan tertentu. Namun, tidak selalu semuanya dibukakan kepada manusia. Seandainya hal itu juga dibukakan, manusia belum tentu mampu untuk memahaminya. Karena itu di dalam kebingungan menghadapi penderitaan dan pergumulan yang sangat-sangat berat, jangan terlalu banyak bertanya dan mengeluh kepada Tuhan. Tetapi berdiam dirilah sejenak dan berdoa kepada Tuhan, supaya Roh Kudus mengajar kita, sehingga mengerti hikmat Tuhan, dan dapat melihat hikmat yang terbaik dari pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan penderitaan dihadapi oleh orang yang percaya dan orang yang saleh, dan mengizinkan iblis mencobanya, supaya kita mengenal Tuhan lebih baik lagi secara pribadi. Pemahaman umum tentang berkat pada masa Ayub adalah segala tindakan Allah adalah reaksi atas perbuatan manusia. Siapa yang taat dan beribadah akan mendapat berkat. Siapa yang berdosa akan mendapat hukuman. Karena itulah para sahabat Ayub memandang penderitaan yang dialami oleh Ayub dengan cara pandang yang sama. Mereka terus berusaha untuk meyakinkan Ayub bahwa penderitaan itu adalah akibat dari dosa-dosa yang dilakukannya. Bagi mereka, hal-hal yang buruk dan penderitaan-penderitaan tidak mungkin terjadi kepada orang yang saleh. Setiap penderitaan pasti disebabkan oleh dosa-dosa tertentu. Tetapi Ayub mengenal Allah dengan cara yang baru. Sebelumnya dia hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang, sehingga pemahamannya tentang Tuhan berdasarkan tradisi saja. Hanya diterima begitu saja tanpa digumulkan, tanpa dimengerti, dan tanpa dialami. Kali ini, Ayub memandang Tuhan dengan matanya sendiri. Pengalaman dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan mengantar kita mengenal pribadi Tuhan lebih dalam dan lebih sungguh lagi. Bahkan penderitaan dipakai Tuhan untuk mengajar kita untuk mengenalnya. Maka apabila menghadapi pergumulan yang sangat berat, jangan pernah berpikir bahwa itu semata-mata akibat dari dosa saja. Dan jangan berpikir orang yang berlimpah-limpah kekayaan dan sukacita, mereka juga adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang sudah berlimpah berkat dari Tuhan. Ketika menghadapi pergumulan berat dari Tuhan itu, jangan berpaling dari iman kepada Tuhan, tetapi bukalah mata hatimu, supaya kamu dapat melihat Tuhan secara pribadi,
dan dapat mengenalnya lebih baik. Yang berikut yang keempat, Tuhan mengizinkan iblis mencobai orang percaya atau orang yang saleh dan membiarkan penderitaan menimpanya supaya kita mengenal kehinaan diri kita sendiri. Dari sudut pandang Tuhan, Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Dia tidak perlu bertobat dalam kata-katanya. Yang salah pada Ayub adalah dia ingin memahami hal-hal yang melampaui pengetahuannya. Hal ini dia anggap bahwa pikiran yang terbatas akan sanggup memahami keadaannya yang rumit apabila Tuhan memberikan penjelasan kepadanya. Hal ini adalah kesombongan di mata Tuhan. Karena itu Ayub perlu bertobat dan merendahkan diri di atas api. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah ciptaan Tuhan yang tentu saja tidak dapat memahami penciptanya dengan sempurna. Sama seperti gelas yang mau menampung air samudera, tentu gelas itu akan tenggelam dan tidak kelihatan. Demikianlah pikiran kita yang sangat sempit itu tidak dapat menampung dan memahami semua pikiran Tuhan dan rahasianya yang seperti luasnya air samudera. Maka untuk perkara yang tidak dapat kamu mengerti, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini ada banyak hal yang sering sekali membuat kita menjadi bingung dan berputus asa. Ada saatnya kita menderita dan bersedih karena berbagai pergumulan hidup. Tetapi ada saatnya juga kita bersuka cita karena berbagai berkat yang melimpah. Untuk semuanya itu, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang terbaik dalam hidup kita dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ingatlah bahwa manis dan pahit, susah dan senang, panas dan dingin akan senantiasa kita alami selama kita masih di dunia. Tetapi seburuk apapun keadaan, hidup akan terasa indah jika kita mampu memetik hikmat dan mengerti rencana Tuhan di dalam semua keadaan yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah keliru dalam rancangannya. Karena itu jangan putus asa dan menyerah. Sesulit apapun jalan yang diberikan kepada kita, jika itu adalah kehendak Tuhan, maka yakinlah bahwa itulah yang terbaik dalam hidup kita. Tanamkanlah dalam hatimu bahwa perjalanan yang sulit dan melelahkan pada akhirnya akan berujung baik dan akan melegakan dan memberikan sukacita bagi kita. Demikianlah Ayub, karena ketabahan dan kesetiaannya, akhirnya Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah 2 kali lipat. Dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14, keadaan Ayub kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Demikianlah kita, kalau tetap setia dan sabar di dalam semua kesesakan kita, dan bertekun di dalam iman menghadapi penderitaan-penderitaan, sesulit dan seburuk apapun keadaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Maka karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila menghadapi penderitaan yang sangat berat, berhentilah menyerahkan diri sendiri. Berhentilah menyalahkan orang lain. Apalagi yang terutama, berhentilah untuk menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi. Marilah kita membuka mata hati kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Dengan iman dan dengan hati yang pasrah, serahkanlah hidup dan serahkanlah seluruh pergumulanmu kepadanya, dan Dia pasti memeliharamu. Tabah dan setialah selalu kepada Tuhan, karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencananya tidak akan pernah ada yang tidak terjadi. Dan untuk itu, Tuhan akan menyertai, memberkati kita, dan pada akhirnya membuat segala sesuatu baik dan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pelajaran hari ini, bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami belajar seperti Ayub, ketika harus dicobai oleh iblis dan menghadapi berbagai penderitaan, untuk tetap tabah, berserah diri kepada Tuhan. Hati kami dibukakan oleh Roh Kudus sehingga kami boleh melihat Tuhan bahkan di dalam penderitaan itu sekalipun.
sehingga akhirnya kami menjadi pemenang dan dipulihkan, mendapat berkat sukacita dan hidup yang kekal, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat memenangkan pergumulan dan penderitaan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.